Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Ini gimana kabarnya hari ini, Bu Pepi? Alhamdulillah baik. Bu Evi pripun kabarnya? Iya, alhamdulillah hari ini juga sehat dan suasananya kayaknya juga ceria. Mudah-mudahan Bu Pepi juga merasakan hal yang sama. Iya, Bu Evi. Bu Pepi, ini kaitannya dengan apa ya, kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti saya mengobservasi proses pada waktu Bu Pepi memberikan kegiatan layanan. Iya, Bu Evi. Ya. Ini rencananya Bu Pepi memberikan kegiatan layanan apa ya? Ini rencananya untuk minggu ini layanan yang akan saya berikan adalah layanan informasi terkait bimbingan karir. Seperti itu, Bu Evi. Materinya? Materinya tentang cita-cita. Oh gitu, iya. Terus untuk tujuan dari kegiatan ini atau layanan ini apa, Bu Pepi? Tujuannya biar anak-anak itu bisa mengidentifikasi Iya. jenis-jenis cita-cita atau profesi yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Dan mengklasifikasikan berbagai macam jenis profesi yang ada di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Memang sekarang itu era perkembangan zaman digital juga. Iya, banyak sekali mungkin profesi-profesi yang baru yang mungkin bahkan karena kita profesinya sama-sama guru BK, mungkin ada profesi yang bahkan mungkin masih asing ya, Bu. Iya, betul, Bu Evi. Ya, itu tadi dari tujuan Bu Pepi. Kemudian nanti strategi atau metode yang Bu Pepi gunakan itu apanya? Untuk metodenya yang saya gunakan adalah menggunakan metode diskusi. Selanjutnya juga akan ada sebuah kegiatan yang saya namai dengan shopping ilmu. Jadi nanti anak-anak itu dibagi beberapa kelompok. Kalau di kelas saya itu saya bagi menjadi 5 kelompok. Terdiri dari 6 anggota dan 5 anggota. Seperti itu, Bu Evi. Nanti anak-anak itu mencari jenis-jenis profesi yang mungkin dia inginkan. Jadi satu anak nanti satu profesi dikumpulkan ke ketua kelompok dan nanti dikoordinir, ditempel di kertas manila dan nanti ditempel di dinding kelas. Nanti saya tugaskan 2 anak untuk menjaga, karena ini shopping berarti nanti diumpamakan ada toko, jadi nanti 2 anak itu mempresentasikan hasil dari kelompoknya dan yang lain, anggota yang lain itu keliling ke kelompok yang lain. Jadi nanti 2 anggota menjelaskan dan anggota yang lain menulis. Seperti itu. Biar menambah wawasan terkait profesi atau karir yang ada pada era digital ini. Baik. Jadi strateginya Bu Pepi tadi ada beberapa ya, Bu Pepi ya. Nah, terus kemudian ini berkaitan dengan aspek perkembangan atau aspek pengembangan apa yang Bu Pepi hendak capai dalam pembelajaran ini? Untuk aspek perkembangannya mungkin karena ini kerjasama ya, ini aspek sosial juga bisa, terus aspek psikomotorik, terus kognisi juga mereka kan berpikir, jadi itu juga akan mempengaruhi perkembangan aspek tersebut. Jadi aspek dari beberapa aspek termasuk mungkin aspek kemandirian ya, Bu Pepi. Iya betul, iya Bu Evi. Jadi di sini Bu Pepi juga banyak aspek yang ingin dikembangkan terkait dengan kerjasamanya, kemudian kemandiriannya, kemudian mungkin melalui strategi yang sedang Bu Pepi persiapkan. Baik Bu Pepi, nanti juga semoga apa yang Bu Pepi susun bisa terlaksana sesuai dengan ekspektasinya Bu Pepi. Terus kemudian siswa-siswanya juga dapat mengikuti dengan baik dan mohon izin pada waktu kegiatan itu nanti saya bisa mengikuti dari awal sampai dari akhir.
Baik Bu Pepi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bu Pepi berikan kepada saya. Semoga seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu Evi, terima kasih banyak. Nanti misalkan ada yang kurang, minta tolong juga saran dan perbaikan dari panjenengan juga. Kita saling sharing ya. Iya Bu Evi. Kalau gitu kita akhiri ya Bu Pepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang saya minta untuk ketua kelas memimpin doanya. Silahkan Bujan. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Gimana? Kalian hari ini semangat? Semangat. Yang nggak masuk hari ini siapa? Sekretarisnya? Azara Rahmawati yang nggak masuk hari ini. Kenapa? Sakit. Oke, nggak apa-apa. Karena sekarang musim hujan, untuk kalian silakan untuk lebih menjaga kesehatan, ya. Kemarin kita sudah membahas terkait cita-cita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin tanya, yang dimaksud dengan cita-cita itu apa? Yang keras? Keinginan yang harus dicapai dan harus diwujudkan. Ada lagi? Ayo yang keras, yang keras. Sesuatu yang berhubungan dengan yang kamu inginkan, dan ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Oke. Sesuatu yang harus kita capai. Apa yang kamu inginkan? Menjadi masinis. Masinis itu apa? Ayo, masinis itu apa? Oke, yang mengemudikan kereta. Jangan sampai kalian nggak tahu ya. Saya ingin cita-citanya masinis, tapi masinis itu apa? Jangan sampai seperti itu, oke? Nah, kemarin kita sudah memberikan tugas pada kalian, yaitu kelompok ya. Kelompok ada berapa kelompok? 5 kelompok. Sudah selesai semua? Sudah. Setelah ini kita akan presentasi sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa nanti setiap kelompok melakukan kegiatan atau presentasi yang bisa kita sebut dengan shopping ilmu, ya, atau shopping karir. Kenapa? Karena nanti 2 anggota kelompok tetap stay atau tinggal di hasil kerjaan kalian, dan anggota yang lain yaitu keliling untuk mencatat atau menuliskan apa yang disampaikan oleh 2 anggota kelompok. Jadi nanti yang wajib itu adalah ketua kelompok dengan 1 anggota. Sudah bisa dipahami ya anak-anak? Nah, oke, mulai sekarang yang semangat ya. Tapi sudah dibagi ya ini nanti. Oke, sekarang kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kemarin. Nama bisnis sebagai bidang bisnis seperti pergunakan media hiburan retail.
Oke, boleh gitu. Ambil tokohnya bilang Widya Pramana yang biasa disebut dengan Gila Beliau Siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini? Tadi kita sudah melaksanakan topik ilmu, terus sekarang giliran kalian menyimpulkan kegiatan ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan. Yang keras ya. Saya terinspirasi menjadi James Rananto merupakan pendiri merek kopi terkenal yaitu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan. Oke, boleh berarti nanti mau jadi seorang pengusaha business woman. Hah? Oke. Seperti itu ya anak-anak. Terus untuk minggu depan tugas kalian yaitu membuat video atau boleh kalian langsung bercerita di depan apa yang kalian inginkan atau yang kalian cita-citakan, boleh berupa video atau langsung maju ke depan. Oke? Sekian dari saya. Sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Es. Nah, alhamdulillah ya, kegiatan tadi sudah berjalan dengan lancar dan dari awal sampai akhir saya amati anak-anak juga aktif. Iya, Bu Es. Kemudian saya rasa kendala juga hampir dikatakan tidak ada. Nah, sekarang kalau Bu Pepi mungkin bisa menceritakan prosesnya apa yang dirasakan tentang pembelajaran tadi. Kalau saya perasaannya senang mengajar di kelas 8D, anaknya bisa diajak kerjasama dan saya bisa memberikan pembelajaran atau pembimbingan itu sesuai dengan ekspektasi saya. Ternyata anak-anak itu ketika diberikan tugas kelompok, anak-anak mau mengerjakan dengan baik dan semua juga aktif ketika kegiatan belajar itu berlangsung. Seperti itu, Bu Pepi, apa merasa tujuan dari pembelajaran Bu Pepi sudah tercapai? Menurut saya terkait tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dan anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran. Selanjutnya Bu Pepi, ketika proses pembelajaran tadi mungkin muncul juga ya tentang budaya positif. Bu Pepi bisa menceritakan tentang budaya positif? Iya, terkait budaya positif kita bisa merasakan ketika kita masuk di kelas 8I, suasananya itu nyaman, kelasnya bersih, terus ketika pembelajaran pun diberikan instruksi, anak-anak itu juga bisa mematuhi. Contohnya tadi ketika ada anak yang mau bertanya, hal yang pertama dilakukan adalah angkat tangan dulu, terus menyebutkan namanya, terus anak-anak yang lain juga mendengarkan. Seperti itu. Ya, intinya mungkin pada waktu pertemuan sebelumnya itu ada kesepakatan kelas gitu ya Bu ya. Iya, betul Bu Evi. Terus tadi
kan juga sempat ada kerjasama gitu ya, terus kemudian metode diskusinya siapa nanti yang menjaga tokonya iya gitu ya. ya. Ini keterampilan sosial emosionalnya tadi berbentuk dalam waktu diskusi itu ada bentuk apa saja Bu Pepi itu? Yang pertama kerjasama, terus yang pasti anak-anak yang menjelaskan juga harus sabar, terus kemandirian. Jadi anak-anak ketika yang punya toko itu menjelaskan, anak-anak bisa mendengarkan, seperti itu Bu Evi. Yang paling penting anak-anak bisa melatih kegiatan sosialnya seperti kerjasama, kemandirian, seperti itu. Gimana emosinya saling membantu, Iya. sabar tadi ya Bu. Iya. Terus kemudian Bu Pepi berkaitan dengan materi ini, kelihatannya menurut Bu Pepi kaitannya dengan berdiferensiasi dalam pembelajaran ini, Bu Pepi menunjukkan berdiferensiasi apa ya Bu Pepi? Berdiferensiasi konten Bu Evi, karena gini, untuk pembelajaran ini saya memberikan keleluasaan anak-anak untuk mencari sebuah profesi atau pekerjaan di lingkungan sekitarnya sesuai dengan minat peserta didik. Peserta didik masing-masing. Jadi keinginan anak itu satu dengan yang lainnya itu kan berbeda. Jadi yang pasti profesi yang diinginkan pun itu juga akan berbeda juga. Artinya tidak benar materinya tentang cita-cita, tapi tidak dibatasi harus ini. Iya, betul sekali Bu Evi. Ya. Tadi bisa dilihat dari tokonya, hal yang dipresentasikan itu banyak sekali jenis-jenis profesi dan tidak ada yang sama, seperti itu Bu Evi. Iya. Selanjutnya Bu Pepi, saya tadi mengamati ketika di pembelajaran akan berakhir, Bu Pepi itu juga memberikan tugas yang berbeda. Itu bisa dijelaskan Bu Pepi? Iya, jadi untuk tugas akhirnya itu Bu Evi, saya memberikan tugas yang menurut saya itu sesuai dengan kemampuan anak. Misalkan anak nanti waktu tugas akhir bisa membuat video tentang cita-cita yang diinginkan, itu tidak masalah. Jadi tadi ada 3 tugas Bu Evi. Yang satu bercerita, silahkan bercerita di depan kelas. Kedua, anak-anak bisa membuat video sesuai dengan keinginan dan minatnya. Ketiga, bisa bercerita membuat media dari kertas manila atau dari bahan-bahan daur ulang, seperti itu. Dapat dikatakan ini berdiferensi produk gitu ya, seperti itu ya. Bu Pepi, untuk metode ini apakah Bu Pepi juga melaksanakan ke semua kelas yang diampu, atau setiap kelas itu mungkin karena karakteristiknya berbeda, Bu Pepi juga metodenya mungkin berbeda atau gimana? Ini saya mengajar di kelas 8 Bu Evi, di kelas 8F sama 8I. Jadi metode yang saya gunakan itu juga saya sesuaikan dengan karakteristik siswa, karena beda kelas, beda metode. Karena tidak semua anak itu untuk diberikan tugas kelompok itu bisa jalan, Berarti untuk kedepannya mungkin di kelas lain bisa beda metode. Berkaitan dengan kegiatan tadi, rencana tindak lanjut Bu Pepi itu apa? Rencana saya terkait tindak lanjut, misalkan masih ada anak-anak yang belum mengerti terkait cita-citanya atau profesi yang ada di sekitarnya, yaitu saya ingin melaksanakan kegiatan yang pertama mungkin bimbingan kelompok atau konseling individu. Biasanya anak-anak itu kalau jumlahnya siswa yang sedikit, kita diskusi dengan jumlah siswa yang sedikit, mungkin anak-anak itu bisa memberikan pendapatnya. Kalau anak-anak yang banyak, mungkin anak-anak itu lebih cenderung malu atau bagaimana.
Itu tadi rencana di kelas yang 8I ya. 8I. Terus kemudian untuk direncana dengan kelas yang lain tadi Untuk rencana di kelas lain, mungkin metode yang saya gunakan itu berbeda Bu Evi. Mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu menggunakan video, karena pernah saya melakukan metode kelompok. Dengan kelompok itu anak-anak yang di kelas 8F itu mungkin lebih kesulitan. Anak-anak itu cenderungnya mungkin karena rumahnya jauh atau bagaimana, jadi untuk melakukan kerja kelompok itu agak sulit. Baik Bu Pepi, sangat luar biasa. Nah, selanjutnya Bu Pepi ini akan berencana melaksanakannya itu kapan? Terus kemudian siapa saja yang Bu Pepi libatkan untuk mewujudkannya? Untuk yang di kelas 8, Iya, baik di kelas 8I maupun di kelas 8F. Iya. Untuk yang saya ikutkan gitu ya Bu Iya. Evi. Mungkin keaktifan anak itu kan juga penting. Iya. Jadi yang saya libatkan ya anak-anak tersebut. Mungkin saya juga akan bekerja sama dengan wali kelas juga, Iya. bagaimana biar kelasnya itu kalau diberi tugas itu mau mengerjakan. Iya. Seperti itu. Juga bekerja sama dengan para orang tua. Para orang tua. Oke. Ini adalah mungkin pihak-pihak yang akan dilibatkan gitu ya Bu Pepi, antara lain mungkin kerjasama dengan wali kelas dan orang tua. Iya. Ini kira-kira Bu Pepi melakukannya dimulai kapan Bu Pepi? Setelah kegiatan yang misalkan 8I ya Bu Evi, setelah kegiatan yang tugas produk tadi selesai, mungkin kalau dari hasil evaluasi masih ada beberapa anak yang belum bisa mengerti terkait cita-citanya, mungkin saya akan melakukan konseling individu. Misalkan konseling individu nanti bisa terselesaikan, terus misalkan ada orang tua saya nggak suka loh Bu, nanti kalau saya berprofesi ini, mungkin saya juga melibatkan orang tua dengan mengundang wali murid seperti itu Bu. Dengan kata lain ya insidental secepatnya gitu Iya ya Bu. betul, karena ini kan kalau profesi ini kan nanti anak-anak kelas 8 naik ke kelas 9, setelah itu kan ke studi lanjutnya. Seperti itu. Artinya ya juga tidak menunda-nunda ya Bu. Betul. Ya, terima kasih Bu Pepi atas semua cerita-cerita Bu Pepi. Ternyata Bu Pepi di sini sudah mempunyai rencananya, kemudian siapa yang terlibat, itu potensi-potensi Bu Pepi sangat luar biasa. Karena ditunjukkan dengan beberapa metode-metode yang sudah Bu Pepi praktekkan dan nanti yang akan direncanakan. Baik Bu Pepi, saya sangat berterima kasih banyak diberi kesempatan untuk mengikuti proses Bu Pepi. Ya, semoga saja nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang sama, dan nanti saya juga tetap berharap Bu Pepi juga bisa mengobservasi saya sehingga kita saling memberi masukan. Untuk itu saya akhiri untuk pertemuan kali ini Bu Pepi. Semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan yang lebih lagi menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.